Anak sama, istri pertama sama, istri kedua sama, profesi sama. Ini sebuah kebetulan atau sebuah misteri? Halo lur, pada video kali ini saya akan memberikan edukasi tentang memberikan video tentang 5 kejadian kebetulan yang penuh dengan misteri di dunia. Wis pokok men misteri-misteri lah ya lur, angger dinikmati wae lah videonya lah. Oke, lanjut. Jadi hidup ini memang penuh dengan kebetulan. Kebetulan aku ingin ketemu Yusri, kebetulan aku ingin yo oleh rezeki, ngono iki kebetulan. Dan seringkali itu membuat kita geleng-geleng kepala. Wah, saya nggak pernah belajar tapi dapat nilai yang bagus. Itu juga kebetulan yang bikin geleng-geleng kepala. Namun jarang lur. Kebetulan sing koyo ngono ki jarang. Kudune tetep sinau. Namun sesekali yo ora apa-apa oleh kebetulan sing koyo ngono, oke? Dan ternyata kebetulan juga tidak terjadi dalam diri kita. Di dunia juga ada kebetulan yang sangat menggairahkan. Apa saja itu? Kita simak videonya. Yang pertama adalah tragedi kapal Titanic dan Titan. Kalian pasti tahu kapal Titanic lur. Kapalnya gede, wapi, pomen sing numpak wong sugih-sugih pas kuwi ya. Jadi ceritane, Jadi ceritanya pada tahun 1898 ada seorang penulis novel Amerika Serikat yang menulis novel tentang futility. Judulnya Futility. Novel ini menceritakan sebuah perjalanan kapal terbesar, termewah, dan tidak bisa karam dengan apapun. Seperti kapal Titanic. Itu tahun 1898 dia menciptakan novelnya. Jadi walaupun ada karam, ada batu, ada kerikil, dan lain sebagainya, tidak bisa tenggelam kapal Titan. Namun diceritakan dalam novel tersebut, pada suatu saat di perjalanan itu kapal Titan menabrak gunung es. Dan akhirnya tenggelam, sama seperti kapal Titanic. Dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Kapal Titanic juga merupakan kapal mewah terbesar pada waktu itu yang tragedinya menabrak gunung es pada tahun 1912. Novel ini dibuat tahun 1898. Kapal Titanic tragedinya tahun 1912. Bahkan dijelaskan dalam novel itu kapal Titan itu memiliki jumlah skoci yang kecil karena sudah yakin ini kapal nggak bakal tenggelam. Nah pada waktu itu juga kapal Titanic menyediakan skoci itu kecil karena sudah yakin juga. Jadi antara novel dan nyatanya itu ada kesamaan. Apakah mungkin dalam kapal Titanic itu sudah dirancang seperti di cerita novel tersebut? Kita tidak tahu lur, itu sudah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kapal sebesar itu juga bisa tenggelam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebetulan yang terjadi antara Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Abraham Lincoln. Kedua mantan Presiden Amerika Serikat ini mempunyai kebetulan yang sangat misterius sampai saat ini lur. Abraham Lincoln itu masuk dalam Kongres Amerika Serikat itu pada tahun 1846. Sedangkan Presiden John F. Kennedy itu masuk dalam Kongres atau pemerintahan itu tahun 1946. Jadi sama ya tahunnya ya. Satu abad berarti ya 100 tahun. 1846 bener sih. Sorry nek salah ngitung lur. Dan pada waktu itu Abraham Lincoln dipilih dan terpilih menjadi presiden itu tahun 1860. Sedangkan Presiden John F. Kennedy itu pada tahun 1960. Sama juga lur. Belakangnya tapi yang sama. 100 tahun kaceke. Dan pada waktu lengser atau sudah tidak menjabat pun, kedua presiden ini digantikan oleh orang yang bernama Johnson. Udah Johnson Mobile Legend, Johnson asli. Mobile Legend ono Johnsonnya orang. Abraham Lincoln digantikan oleh Andrew Johnson yang dia dilahirkan tahun 1808 dan John F. Kennedy digantikan oleh Lyndon Johnson pada tahun 1908. Namanya sama, tahun lahirnya hampir sama, beda 100 tahun tapi angkanya sama. Misteri yang sangat membuat saya terdecak. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kakak adik yang sial. Waduh, kakak adik sial. Sebenarnya ini adalah kesialan atau kebetulan. Kakak adik sial. Kita dengarkan ceritanya dulu baru kita simpulkan kesialan atau kebetulan. Di bulan Juli tahun 1974, Neville Erskine itu kakaknya itu naik sepeda dan pada waktu itu ditabrak taksi sampai meninggal. Dan 1 tahun kemudian adiknya ini juga ditabrak taksi dan meninggal.
Anehnya pada waktu kejadian tersebut, saat ditabrak taksi tersebut, anak ini sama-sama berusia 17 tahun. Gimana menurut kalian? Masih kurang? Bahkan taksi yang nabrak kakaknya ini sama juga taksi yang menabrak adiknya. Bahkan penumpang yang dibawa juga sama. Ini kesialan atau kebetulan? Silahkan kalian simpulkan sendiri. Saya sudah kasih materinya ini, pusing nyari materinya loh. Lanjut, yang keempat adalah kebetulan dari seorang Mark Twain. Namanya Mark Twain. Tulisannya M-A-R-K Twain. Bu, mocone piye pokoknya Mark Twain. Mark lahir pada saat komet Halley meluncur ke bumi pada tahun 1835. Jadi lewat komet Halley. Terus Mark Twain luncur. Mark adalah seorang penulis terkenal dari Amerika Serikat. Hal yang aneh adalah pada saat dia meramalkan dirinya akan meninggal pada saat komet Halley kembali meluncur. Dia meramalkan kematiannya. Benar saja, pada saat komet Halley ini terlihat kembali atau muncul kembali pada tahun 1909, Mark Twain ini meninggal karena serangan jantung. Berikutnya adalah Enzo Ferrari dan Mesut Ozil. Pasti dari kalian sudah banyak yang tahu bahwa orang ini itu mirip katanya ya, pendiri Ferrari yang punya pabrik Ferrari ini, sama Mesut Ozil pesepak bola. Dan lihat gambar ini dulu. Lihat, ini Enzo Ferrari, ini Mesut Ozil. Sama, kita dengarkan ceritanya. Jadi, Enzo Ferrari ini adalah pembalap terkenal dan pendiri Ferrari. Kalau yang ini adalah pesepak bola terkenal asal Jerman. Keduanya memang tampak mirip ya lur. Mirip, ngomongnya mirip. Tapi ternyata juga ada kebetulan di dalamnya. Apa itu kebetulannya? Jadi Enzo Ferrari ini meninggal pada Agustus 1988 dan tepat 2 bulan kemudian pada bulan Agustus, September, Oktober 1988 Mesut Ozil lahir. Dan mereka memiliki kesamaan yang dari segi wajah ya lur. Cuman beda profesi. Apakah ini yang dinamakan reinkarnasi? Kapan-kapan kita bahas tentang reinkarnasi. Berikutnya adalah jalan si kembar. Jadi ini ada anak si kembar ini sama ini kembar. Bagaimana ceritanya? Kebetulannya seperti apa? Lanjut. Jadi ada 2 saudara kembar yang lahir di Ohio, Amerika Serikat, dan mereka dipisahkan pada saat kecil. Wah, kasihan sekali. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa ada kembarannya. Dari salah satu mereka itu tidak tahu. Dan mereka juga memiliki nama yang sama, yaitu James. Mocone James. Mereka memiliki pekerjaan yang sama, yaitu sebagai seorang police 911. Kedua orang tersebut juga menikah dengan orang yang sama yang bernama Linda. Nama anak mereka pun sama, namanya James Alan. Ki lagi ngerekam Telkomsel malah opo ya. Lanjut. Namun dari salah satu mereka itu anaknya ada yang bernama L-nya itu 2, kan namanya James Alan. Nah, ada yang L-nya 2, James Alan. Mereka lalu bersama-sama bercerai dan menikah lagi dengan wanita bernama Betty. Namanya Betty loro-loro nih. Anak sama, istri pertama sama, istri kedua sama, profesi sama. Ini sebuah kebetulan atau sebuah misteri? Kalian yang menyimpulkan sendiri. Jadi video kali ini cuma seperti itu lur. Semoga bisa dinikmati ya, menambah informasi. Oke, terima kasih.